Di Ramadan teman-teman, kalau Anda lakukan puasanya karena iman, karena yakin ini perintah Allah, Anda rindu ingin mengerjakan puasa itu. Maaf. Anda juga kerjakan sholat malamnya, tarawih atau tahajudnya. Semuanya karena keimanan dan ingin meraih pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Pembersihan dosa, pemutihan ini. Perusahaan Anda membuka kesempatan Januari, dari awal Januari sampai akhir Januari, siapapun yang punya utang di perusahaan akan diputihkan, siapa yang punya kesalahan tinggal ajukan permohonan maaf akan dimaafkan. Ada peningkatan jabatan, ya, level. Bagaimana Anda coba meraih kesempatan-kesempatan itu? Ramadan begitu, sangat mahal teman-teman sekalian. Andai saja orang-orang yang sudah meninggal diberikan kesempatan untuk milih, maka mereka akan milih Ramadan. Karena mereka sangat tahu luar biasa keutamaannya. Tentang sholat malamnya, ini semua hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, tarawih, ramaikan masjid. Kalau tidak bisa Anda sholat di rumah, tapi kalau Anda bisa ke masjid, lakukan ke masjid. Siapa yang melakukan sholat malamnya atau sholat tarawih, ya, Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosanya yang telah lalu. Keutamaan demi keutamaan. Begitu juga dengan adanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah khususkan surah namanya surah Al-Qadar. Itu luar biasa gitu. 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Itu luar biasa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Itu luar biasa teman-teman. Pembersihan dosa dengan salat tarawih, pembersihan dosa dengan puasa, pembersihan dosa dengan salat malam khusus di Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, inna hadha syahr qad hadarakum wa fihi laylatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Sesungguhnya bulan ini Ramadan telah hadir kepada kalian, kata Nabi SAW. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, bukan main-main. 83 tahun plus 4 bulan ini bukan hal yang ringan ya. Belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu. Tapi kebanyakan orang, kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60 sampai 70. Dan sedikit yang melebihi itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir pada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah dari Lailatul Qadar itu, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Gak ada lagi kebaikan yang lebih baik daripada itu. Dan tidak tercegah dari kebaikan Lailatul Qadar, kecuali memang orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Memang Allah tidak pilih dia. Teman-teman, semoga Allah menjaga Anda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beli baju lebaran sekarang. Sekarang saatnya, 2 pekan sebelum Ramadan. Ramadan bukan saatnya sibuk lagi dengan itu. Ya. Kecuali mungkin Anda bisa online, mungkin. Atau mungkin di awal-awal Ramadan lah, kalau Anda betul-betul padat jadwalnya sekarang. Anda lagi ada tugas kantor segala macam. Tapi jangan di 10 terakhir Ramadan. Dikatakan dalam hadits Bukhari, Nabi SAW kalau tinggal 10 terakhir Ramadan, lebih menguatkan ikatan sarungnya. Giat ibadah. Dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Bukan habis di mall, di pasar. Sampai lewat sholat maghrib, lewat sholat isya hanya karena baju lebaran. Kenapa ini akhi dan ukhti? Kenapa enggak sekarang? Momentum yang paling tepat. Karena siapa yang terharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, dia cuma habiskan di pasar saja. Di jalan-jalan.
Sibuk dengan mencari satu kopiah baru, celana baru, sarung baru, baju baru. Yang dia bisa lakukan jauh sebelum itu. Maka dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Anda kalau mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Anda sedekah, baca Quran, dan yang lainnya. Makanya dianjurkan untuk i'tikaf. Mohon maaf. Mengikat diri di masjid. Tidak keluar kecuali darurat. Bagi yang tidak mampu maka minimal. Jangan menyanyiakan. Sholat 5 waktunya di masjid. Ibadah yang baik teman-teman sekalian. Di Ramadan yang merupakan hal yang luar biasa adalah ada penyelamatan dari api neraka. Semoga Allah jadikan kita semua, saya dan Anda termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Di Ramadan itu ada iklan resmi dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan namanya dari api neraka. Tidak akan masuk neraka kalau memang Allah terima dia pada saat itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa lailatin li kulli 'abdin minhum da'watun mustajab. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Ya. Dan ada doa yang dikabulkan bagi hamba-hamba di antara mereka. Hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Juga mirip dengan hadis itu ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya setiap malam, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Modalnya tinggal ibadah kepada Allah, merengek Allah kasih gitu. Di Ramadan teman-teman sekalian, momentum yang luar biasa, karena syaitan yang jahat yang suka menyesatkan kita dibelenggu. Anda tahu belenggu itu apa? Diikat tangannya, diikat lehernya, diikat kakinya. Gak bisa buat apa-apa dia. Yang selama ini selalu membisikkan keburukan kepada kita, mereka menjadi lemah. Dalam sebuah riwayat dikatakan maradatul jin, jin-jin yang kaliber, penjahat. Masih ada yang menggoda, masih ada yang menggoda. Tapi yang jahat-jahat ini semua, yang memang menyesatkan orang banyak, itu diikat, dibelenggu. Mereka masih menggoda, ingat, karena kata Nabi SAW, mereka dibelenggu, sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Artinya masih menggoda, tapi lemah. Saya sering kasih gambaran begini. Ibaratnya kita seperti sedang lomba lari, ya, dengan rival kita, tapi rival kita ini dibelenggu teman-teman. Diikat kakinya dua dengan rantai, dan belenggu itu bukan cuma sekedar ikat ya. Ada besi yang menahan kakinya, kemudian dari situ ditarik rantai. Dibelenggu, diikat, nggak bisa buat apa-apa. Kedua kakinya, lehernya dan tangannya. Lalu Anda lawan dia, lari. Anda biar nggak usah lari, jalan santai aja. Jalan santai. Anda nggak usah pikirkan lagi kemaksiatan, ini lupain aja sudah. Anda buat ke amal soleh, zikir pagi petang, sholat duha. Nanti kan kita sebutkan dalam penutupan materi kita ini, program yang Anda lakukan dalam keseharian supaya Ramadan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Maka kita walaupun jalan santai teman-teman, tetap kita menang. Tetap kita menang. Yang selalu saya ingatkan dan kita sayangkan sekali, banyak sekali di antara muslimin, setelah Ramadan dia mulai menekan dirinya dan tanda kutip memaksa dirinya ibadah. Sholat di masjid, tutup aurat, bersedekah, membaca Quran, berzikir, hadir di majelis ilmu, banyak yang dia kerjakan. Begitu tiba Idul Fitri, subhanallah, lisannya mengatakan alhamdulillah, gembira. Bukan gembira karena dia siap menerapkan ilmu Ramadannya. Nah ini satu poin yang penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Tapi dia merasa alhamdulillah seakan-akan lepas dari penjara. Alhamdulillah sekarang tidak lagi baca Quran. Alhamdulillah tidak lagi berzikir. Alhamdulillah sudah boleh buka aurat. Alhamdulillah sudah boleh pacaran dan segala macam. Oh sudah segala macam. Jadi seakan-akan ibadah ditinggalkan Ramadan selesai. Padahal Anda sedang melewati lembaga training. Bodoh benar seseorang itu sudah ngikutin lembaga training gitu kan, gratis lagi. Selama sebulan lalu kemudian dia tinggalkan semua apa yang sudah didapatkan dari ilmu itu. Syaitan yang tadinya dibelenggu jaraknya 1 bulan dengan Anda. Setelah Idul Fitri kalau Anda menjalankan aktivitas Ramadan saja biasa, syaitan baru dilepas belenggunya, jaraknya sebulan. Jauh sekali untuk mengejar Anda kembali. Ada sebagian orang yang sangat bodoh. Maaf saya bahasakan bodoh karena memang luar biasa. Mereka setelah Idul Fitri tiba, duduk manis,
Lalu dia tunggu syaitan datang mendekati dia untuk kembali menggodanya lagi. Meninggalkan semua totalitas ibadah. Bukankah perut Anda sudah terbiasa teman-teman dan tenggorokan Anda sudah terbiasa untuk lapar dan haus? Kenapa Anda tidak puasa sunnah setelah Ramadan? Kenapa Anda tidak kejar puasa 6 hari Syawal? Yang kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari, saya tambahkan kata ini, saja. 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Kalau di perusahaan Anda, pimpinan Anda mengatakan siapa yang kerja Januari full 1 bulan, kemudian dia tambah lembur 6 hari saja di bulan Februari, gajinya 1 tahun. Bukankah pegawainya akan berlumba-lumba teman-teman sekalian karena tidak perlu kerja 1 tahun, tapi dapat gaji 1 tahun? Bonus. Kenapa Anda tidak puasa? Ada orang kadang-kadang nyeletuk, ya cukuplah Ramadan kemarin. Subhanallah akhi dan ukhti, Anda sudah dilatih, sudah terbiasa. Sudah terbiasa sholat tarawih, agar terbiasa lihat masjid, sholat berjamaah. Sholat malam. Sholat yang luar biasa, kata Nabi SAW. Afdalus sholati ba'da maktubah sholat al-qiyam. Sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Lalu Anda tinggalkan. Anda terbiasa bangun sahur. Yang kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah, karena di sahur itu ada berkah. Umumnya orang sahur itu sejam. Kalau ibu-ibu mungkin yang masak segala macam 2 jam sebelumnya dia bangun. Apakah Anda sadar itu adalah sepertiga malam terakhir? Yang kata Nabi SAW, Allah turun di langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Lalu menanyakan kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon? Aku penuhi permohonannya itu. Ada yang minta tolong, aku akan tolong dia. Ada yang meminta maaf, aku maafkan dia. Anda dilatih terbiasa sebulan. Lalu Anda tinggalkan. Kenapa ini? Gitu. Di Ramadan sedang ada pembebasan dari api neraka. Ada pendaftaran ke surga. Mohon maaf. Ada pendaftaran ke surga. Terbuka teman-teman sekalian. Jangan Anda menjadi orang yang seperti melewati sebuah kampus. Ada tulisan pendaftaran. Anda mengatakan saya mau kuliah di sini. Tapi Anda sendiri tidak pernah masuk mendaftar. Ada perusahaan iklankan di medsos, kalau zaman kita mungkin di medsos sekarang, penerimaan pegawai. Tapi Anda sendiri mengatakan saya mau kerja di perusahaan ini. Cuma tidak pernah Anda daftar, tidak pernah Anda penuhi syarat-syaratnya. Bagaimana bisa Anda jadi pegawai? Cuma menghayal. Apa kata Nabi SAW tentang Ramadan? Luar biasa ini. Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabul jahannam wasullilatis syayatin. Ya, saya ulangi, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabu jahannam wasullilatis syayatin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Apabila Ramadan telah masuk, maka pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat lain, dibuka seluruhnya dan tidak ditutup satupun. Kesempatan minta surga. Kalau Allah sudah daftarkan Anda dan Anda daftarkan di Ramadan, insya Allah selamanya Anda akan menjadi ahli surga. Anda sudah tahu, Ramadan kan dilatih orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti Anda tinggal terapkan setelah Ramadan, Anda akan menjadi orang yang ahli surga insya Allah. Dan ditutup semua pintu neraka. Gak ada peluang masuk ke neraka. Karena semua orang jadi baik pada saat itu. Kalau masih ada orang yang mau berzina di Ramadan, masih mau khamar, kenapa? Gitu. Itu semua keburukan. Efek-efeknya buruk dalam kehidupan. Dosa-dosa ini menghilangkan fasilitas. Minimal mengurangi. Dan bisa hukuman-hukuman Allah datang kepada dia. Penyakit lah, cobaan dalam rumah tangganya lah, anaknya nakal lah, segala macam. Karena dosa yang dia lakukan. Dan untuk apa Anda lakukan pelanggaran? Bukankah Anda kalau buat pelanggaran-pelanggaran di kantor, Anda bisa di PHK? Atau Anda bisa dihukum, minimal dapat SP, surat peringatan? Begitu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan dibelenggu, itu luar biasa. Gitu kan?